Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makhluk Allah, baik dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, yang dia ini atau yang mereka ini masih hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah kabarkan kepada mereka bahwa mereka kelak di akhirat akan masuk di dalam neraka. Jadi mereka masih hidup di dunia dan mereka tahu pengkabaran itu, bahwa mereka itu kelak di akhirat akan dimasukkan di dalam neraka. Dari golongan manusia itu diantaranya adalah pamannya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika beliau itu berdakwah atau mengumpulkan kerabat-kerabat sebagai pengamalan perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal akrobin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, hai Muhammad. Maka kemudian Nabi Muhammad mengumpulkan kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim di atas bukit Sofa. Kemudian beliau menyampaikan risalah kenabian yang Allah utus kepadanya untuk mengajak kerabat-kerabatnya itu mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka Abu Lahab, dia orang yang marah sekali dengan ajakan Nabi tersebut, sampai dia melaknat, bersumpah serapah kepada Nabi dengan mengatakan diantaranya, tabaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, hanya apakah untuk mendengarkan omonganmu yang gak ada manfaatnya ini, kami semuanya engkau kumpulkan di atas bukit ini. Nah, maka sumpah serapah, celaan, laknat yang ditujukan kepada Nabi itu dijawab oleh Allah dengan turunnya surat Al-Lahab. Ya. Tabat yada abi lahabi watab dan seterusnya. Lah di sana ada kalimat, ada ayat sayaslana rondata lahab. Dia Abu Lahab itu akan sampai kepadanya itu naron, api, data lahabin yang bergejolak, yang menyala-nyala. Nah ini menunjukkan ya, atau ini pengkabaran dari Allah bahwa dia masih hidup, tapi sudah ditunjukkan jatah neraka untuknya, termasuk istrinya. Wa mra'atuhu khama latal khatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Ini kalau dalam tafsirnya, istrinya ini membuat provokasi-provokasi, membuat opini-opini untuk membunuh karakter Nabi, membuat berita-berita bohong. Bahkan dia menyuruh buzzer-buzzer di masa itu tentunya untuk membuat opini, membuat berita tentang Rasulullah dengan berita-berita negatif. Sampai dia menjual kalung berliannya yang harganya mahal, dijual membiayai buzzer-buzzer tadi, ya. Maka disampaikan oleh Allah, fi jidha hablum mim masad. Dalam lehernya itu ada tali yang terbuat dari serabut. Artinya kelak di akhirat dia akan mendapatkan tambahan siksa. Selain siksa neraka, tambahan di lehernya akan dikalungkan api neraka untuknya, karena dia punya berlian tidak digunakan untuk kebaikan, tapi digunakan untuk menghalang-halangi, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sedikit sedikit tentang Abu Lahab. Nah yang akan kita bahas lebih detail adalah dari golongan jin. Dari golongan jin ada makhluk yang dia masih hidup, tapi sudah juga dikabarkan oleh Allah masuk di dalam neraka, yaitu iblis sendiri. Ya. Iblis sebetulnya awalnya adalah makhluk yang sejajar derajatnya dengan malaikat. Tapi karena kesombongannya dan kemudian
nolak perintah Allah untuk menghormat kepada Adam. Dia tidak mau. Di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan, dia mengatakan, khalaqtani min ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Nah, ini karena kesombongannya, maka iblis ini kemudian diturunkan derajatnya dari derajat yang sejajar dengan malaikat, makhluk yang mulia, maka fa innaka rajim, maka engkau menjadi makhluk yang terlaknat, hei iblis. Ya. Fahruj, keluarlah kamu dari surga, fa innaka rajim. Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang terajam. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dan engkau makhluk yang terlaknat sampai hari kebangkitan. Nah, diturunkan derajatnya dan kemudian dikabarkan untuknya bahwa dia kelak akan masuk di dalam neraka. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, ketika iblis ini ditetapkan oleh Allah bahwa kelak dia akan masuk dalam neraka, maka iblis itu punya dua permintaan. Ya. Permintaan pertama, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah aku tempo ya Allah. Ila yaumi yub'atsun, sampai aku dibangkitkan. Sampai ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan ya Allah. Lah, apa yang dimaksud dengan beri tempo ini? Yaitu iblis ini minta untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Dan permintaannya iblis ini pun dikabulkan oleh Allah. Nah, terus iblis sing nggodha Nabi Adam niku sampai saat niki tesih sugeng masih hidup. Ning sing nggodha awake dhewe mbok menawi mboten iblis sing nggodha Nabi Adam nggih. Mungkin terlalu terhormat in kita itu digodani iblis yang goda Nabi Adam nggih. Mungkin iblis-iblis sing kerucuk-kerucuk niku nggih sing nggih. Jadi iblis yang goda Nabi Adam masih hidup. Kemudian permintaan yang kedua, iblis minta teman. Ya. Minta teman. Dan ini pun juga dikabulkan oleh Allah. Walaupun cara memberinya tidak yo tak kei konco mboten ning kon golek konco ya. Jadi suruh mencari teman siapa-siapa sing iso dirayu, sing iso digelembuk istilahnya, sing iso bisa ditipu oleh iblis ya. Nah ini subhanallah, Allah itu maha pemberi Bapak Ibu sekalian nggih. Panyuwunanipun iblis, permintaane iblis niku makhluk wis direndahkan nggih, wis sudah dilaknat, terus nyuwun elek niku nggih dikabulke lho kalau Gusti Allah nggih. Ya, apalagi kita manusia sing bendina salat, tiap hari kita ngibadah, terus nyuwun apik, lah insyaallah kita akan dikabulkan. Maka kalau kita itu malas untuk berdoa, nah ini ya kebangetan. Wong iblis nyuwun wae nggih dikabulke. Nah, kembali kepada tadi. Jadi iblis minta untuk diberi teman. Nah Allah pun juga memberi dua-duanya tadi. Fa innaka minal mundorin, hei iblis, engkau termasuk dari golongan yang diberi tempo. Maksudnya engkau termasuk dari makhluk yang tidak dimatikan sampai hari kiamat. Nah, ini jadi dia diberi waktu untuk hidup terus sampai hari kiamat. Kemudian nomor 2, diizinkan untuk golek konco. Nah bagaimana, Bapak Ibu, bagaimana cara iblis itu golek konco? Di ayat selanjutnya di dalam surat Al-Hijr itu, dia mengatakan gini, ya Rabbi bima aghwaitani, ya Allah, dengan sebab engkau telah gelincirkan aku, maksudnya
dengan sebab engkau telah tetapkan aku bahwa aku ini akan engkau masukkan di dalam neraka, la uzayyinanna lahum, maka aku akan hias-hiasi manusia. Maksudnya cara iblis mencari teman itu adalah dengan merubah cara pandang manusia, merubah mindset, merubah pola pikir manusia yang sebetulnya ini melihat sesuatu yang buruk, maka oleh iblis itu dikemas, dihias-hiasi, dipaes-paesi, didandani sedemikian rupa sehingga yang sebetulnya itu buruk dipandang oleh manusia seakan-akan itu menjadi sesuatu yang baik, yang benar. Dan sebaliknya, sesuatu yang benar, yang baik oleh iblis itu dipaes-paesi, dihiasi, didandani sedemikian rupa sehingga manusia cara pandangnya melihat kebenaran itu seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak menarik. Lah itulah gaweane iblis niku senengane ngoten niku. Istilah Jawane iblis niku tukang glembuk. Nggih. Glembuk niku napa to? Glembuk niku ngapusi ning alus. Nah, nggih. Tukang glembuk. Jadi iblis mboten kok yuk mlebu ning neraka bareng-bareng, oh mboten ngoten. Tapi carane halus. Contoh nih, contoh kalau kita ngaji di surat Toha itu ketika Nabi Musa itu berpisah dengan Bani Israel karena lebih kepingin mendahului Bani Israel memenuhi perintah Allah menuju ke Bukit Sinai, Bukit Atur. Bani Israel disesatkan oleh Bapak Samiri. Mboten Samirin nggih, Samiri. Kalau Samirin Bapak Bupati riyen nggih. Bapak Samiri. Nah, terus Bapak Samiri ini membuat patung terbentuk dari anak sapi, terbentuk dari emas nggih, berbentuk anak sapi, terus dia mengatakan hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Hei Bani Israel, iki nek jene Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa. Ning Musa kuwi lali ngasih kabar kepada kamu yang iki Tuhan kita. Nah, jadi carane glembuk ngoten niku. Maes-maesi, dias-hiasi. Nek jane niki elek, nek jane niku mboten apik, ning kalih iblis niku didandan-dandani, nggih. Nek jane ming tletong, kalih iblis kei saos, kei sawi, lebokke tenggen kotak tulisi hamburger gitu. Wah, banyak orang tertarik. Wah, hamburger ala pundi ngoten nggih. Banyak orang tertarik. Ning kosok wangsulipun nek jane iki ning masjid apik, ngaji iki apik, salat iki apik, ning tidak banyak orang tertarik. Niki sing rawuh niki 70 tahun ke atas niki nggih. Nggih. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, inilah gaweane iblis niki tukang glembuk. Ya, glembuk niku kalau wong ngapusi ning alus. Ya Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum, aku akan hias-hiasi mereka. Lah kalau sudah pola pikir kita itu ngikuti pola pikirnya iblis, ya. Kalau sudah orang itu mengikuti cara berpikirnya iblis, mindsetnya mengikuti mindsetnya iblis, karepe iblis, langkah yang kedua, wala ukhwiyannahum, aku akan giring, aku akan sesatkan manusia. Lah, yen pun ngoten niku kaya sapi dikeloh, nggih, dijak ngalor nggih. Ngalor jak ngidul nggih. Ngidul sapi niku sampai arep dibeleh digletak kowe ya mapan. Lah awake dhewe kadang-kadang arep dibeleh ya mapan nggih. Nggih, arep dibeleh manut wae. Nah ini karena tadi pintere iblis tadi, tukang glembuk tadi. Ya. Di masyarakat, fenomena di masyarakat banyak mungkin ya minjem KTP. Nanti tiap bulan tak kasih ini kita akan kerjasama KTP dikasihkan. Wes nanti setiap bulan jenengan untuk berapa persen gitu. Nggak ngerti ya diijolke apa
goleke duit utangan ning pinjol gitu nggih. Nah, akhirnya sing ditagih sing duwe KTP lah niku tukang glembuk contohnya tenggen masyarakat ngoten niku. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, karena dibatasi oleh waktu, sekarang bagaimana agar kita ini bisa tahu atau tidak kegelembuk ya, tidak tertipu dengan cara-caranya iblis ya. Yang pertama Bapak Ibu, resep yang diajarkan Nabi, mari kita belajar Islam, mari kita menuntut ilmu, mari kita sinau agama, sinau Al-Quran, sinau hadis. Nabi sendiri mengatakan taraktu fikum amroini in tamassatkum bihima falan tadhillu abadan. Kitaballah wa sunnatan Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalian tidak akan tergelembuk oleh iblis. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi monggo kita sinau, kita tenanan di dalam belajar agama. Dengan kita itu ngerti agama, dengan kita itu ngerti Al-Quran, ngerti oh iki sing bener sing di, iki sing salah sing di. Apalagi sekarang ini sudah zamannya zaman tipu menipu, zaman prank mengepreng, zaman napa niku wong banyak menipu. Nabi mengatakan jika sudah datang dua hal, qaribuz zaman wa qaribul aswaq, sudah datang dekatnya masa. Dekatnya masa niku artinya waktu kok kayak semakin dekat. Kayak awake dhewe niki poso kok pun angsal pinten dinten niki? 27, 28 masuk ini nggih. Lah ini enggak kroso. Enggak kroso. Hidup kita juga, saya itu merasa lulus SMA kita lagi 10 tahun kepungkur gitu. Enggak ngerti kok ya wis suwe gitu loh nggih, dekatnya waktu. Nomor 2 qaribul aswaq, dekatnya pasar. Sekarang awake dhewe niki yen blonjo mboten sah tindak ning pasar condong catur. Kita cukup klekaran ning nggon tengah jogan omah mawon nggih. Kalih ngangge kaos sporot mawon wis iso blonjo. Ibu-ibu rasah dandan sik nggih. Kalih ngangge daster sewek-sewek mawon iso blonjo ning omah nggih. Dengan apa ngagem aplikasi, ngerti-ngerti mungkin setengah jam sampun saged itu blonjo yang didatangkan. Nah, apabila sudah datang hal itu maka akan datang masa yaitu tipu menipu. La yunallul mulku illa bil qatli wat tajabur. Seseorang tidak akan dapatkan kekuasaan jabatan kecuali dengan cara membunuh, membantai, dengan cara menginjak sana sini. Watajabur dengan cara memaksa, dengan cara memaksakan diri untuk bisa mendapatkan jabatan. Pokoknya carane piye, pokoknya aku kudu dadi pejabat. Itu 14 abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Walal ghina, dan untuk mendapatkan al-ghina, kekayaan, seseorang tidak akan melakukan kecuali dengan tidak mendapatkan kecuali dengan cara istihwadatin, dengan melanggar paugeran agami wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, maka itulah cara-cara iblis ya untuk ngelembuk dengan ngoten-ngoten niku. Lah maka yang pertama tadi monggo kita seneng sinau agama. Dengan kita belajar Al-Quran, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang hina dan mana yang mulia. Kita belajar, kita tahu. Ini ya. Nah, saya kira di sini, Masya Allah setiap hari ada majelis-majelis taklim. Ya. Atau yang teng mriki tesih lingsem masih malu, monggo ngaji teng pundi sing panjenengan saged nyaman. Yang penting kita hidup, yang tidak boleh kita lupakan adalah tetap harus belajar. Nomor 1. Nomor kalih nggih menika
kita seneng berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya nonton nyanyian niku wong kang soleh kumpulono. Nah, nggih. Sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Yusuf, beliau itu salah satu doanya wa nggih, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku itu ilmu, anugerahkanlah kepadaku itu kefahaman, wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf pun dengan surat Yusuf doanya wa alhiqni bisolihin, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Nah maka ini alhamdulillah kita dipersaudarakan, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh ya. Kita datang ke masjid, Masya Allah, bertemu bersalaman, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Nah ini maka Masya Allah, Nabi sendiri menyuruh kita dekat-dekatlah kamu dengan orang yang jualan minyak wangi. Maksudnya orang yang soleh. Ya. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi, kita akan dapatkan bau wanginya. Jangan dekat-dekat dengan pandai besi. Nggih, mboten tuku pesone ning kena jelagane, kena api, kena anguse, kena panase. Nah, begitu juga monggo kita hidup ini ketika kita sudah punya teman, punya saudara, punya sahabat dari kalangan orang-orang yang soleh, jangan lepas tangannya. Kita pegang erat-erat, kita jaga persaudaraan ini. Nggih. Itu nanti persaudaraan yang akan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wa alhiqni bisolihin. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Alangkah indahnya kita iso ngaji bareng. Satu saat suasana yang semacam ini akan kita rindukan. Apalagi nanti ketika bapak-bapak misalnya pun pindah tugas, keng mriki terus pindah teng pundi ngoten terus kangen, wah dhisik bar subuh lenggahan, bar niku wedangan, bar niku goes. Nah, nggih, Masya Allah. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan nomor 3 Bapak Ibu, yaitu di ayat surat Al-Hijr tadi, kalimat selanjutnya ada satu golongan yang iblis itu tidak mampu menggoda, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Nah, dalam tafsirnya mukhlasin itu orang yang ikhlas ya. Jadi monggo yang ketiga, agar kita itu tidak kegelembuk oleh setan, tidak tertipu oleh setan, hendaknya kita di dalam beramal, beribadah niku ikhlas ya. Mboten sah tujuane golek jeneng, tujuane golek jenang. Ning ikhlas wonten ngarsanipun Allah. Itu nggih. Nabi Ibrahim ketika habis membangun pondasi Ka'bah, wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait, ketika beliau berhasil membangun pondasi Ka'bah, yang dilakukan pertama Nabi Ibrahim niku adalah menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ini dariku ya Allah. Innaka antas samiul alim, Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim ketika habis membangun pondasi Ka'bah, beliau tidak menyibukkan diri mencari batu marmer, golek tanda tangan ning nggon terus ditempel ke teng Ka'bah, mboten enten. Mboten enten to nggih, Ka'bah tanda tangan Nabi Ibrahim nggih. Mboten enten. Nah, menyibukkan diri. Mboten napa-napa dienggo selfie, dienggo di status ke itu nggih. Kadang-kadang mak-mak mriko nggih, mak-mak mriko niku salat sik kanggo mukenang ngoten niku, bar salat foto selfie. Dienggo status. Alhamdulillah 11 rakaat kulalui dengan tanpa dilihat seorang pun. Dienggo selfie. Wong sakniki niki wong arek adus iki anduk di foto adus. Nggih. Mangan ngoten napa teng restoran ngoten di foto ceklik.
ikan lele. Biasanya ngoten iki ibu no bapak-bapak toh. Jadi monggo kita ikhlas di dalam beribadah, di dalam beramal, kita mencukupkan diri untuk kita berharap pahala perhatian dari Allah semata. Itu sing iblis niku tidak berani menggoda. Buktinya apa? Pernah Nabi Muhammad itu sedang berjalan dengan Umar. Kemudian setan dari golongan jin itu berpapasan dengan beliau berdua ini. Setan ini pilih nyimpang gang, pilih menggok gang. Nah, iblis senyum. Umar kan nggak tahu kenapa ya Rasulullah jenengan kok gemujeng piyambak. Tadi saya itu melihat jin, melihat setan. Setan tuh ngerti kue pilih nyimpang Umar. Nah, itu nopo? Karena keikhlasan kamu. Nah, itu Jadi wong ikhlas niku diwedeni iblis. Wong ikhlas diwedeni setan. Makanya kalau iblis akan menggoda orang ikhlas, sing digoda ikhlasannya dirusak dulu. Ini guys, jadi Bapak Ibu 3 hal ini monggo kita jalani untuk kita agar tidak kegelembuk iblis. 1, kita belajar agama, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis. 2, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, kita ikhlas di dalam beramal. Nggih mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing rikalengan injang menika, mugi-mugi sedayanipun wonten manfaatipun lan kula aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah paring dumateng kita menika kesainan ilmu saha Allah netapaken kita panjenengan sami dados piyantun-piyantun ingkang saleh. Insyaallah kita binjing ben tinimbalan wonten ngarsanipun Allah kanthi husnul khotimah. Insyaallah kita ugi dipun kempalaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.